Bagaimana korban bisa terkena bujuk rayu dari saudara kembar Rihanna dan Rihani sehingga rela mengeluarkan uang miliaran rupiah? Kami telah bergabung bersama Vicky Fareza, salah satu korban penipuan kembar Rihanna dan Rihani. Mas Vicky, jadi gimana pertama mengenal dua pelaku ini? Oke, selamat malam Mbak Cindy. Ya. Saya cerita untuk awalnya, saya ini dapat informasi dari sahabatnya istri saya Mhm, bahwa, ada teman kantornya ini jual handphone, iPhone, mhm. garansi resmi Indonesia dan, BNIB ya, brand new Oke. gitu. Untuk harganya, cenderung di bawah harga yang ada di pasar saat itu. Mhm. Nah ini, menarik gitu ya bagi saya sehingga, saya coba deh, beli gitu kan, lagi juga, dari referensinya juga dari sahabatnya gitu kan. Berapa waktu itu harganya, Mas? Saat itu kita beli 12 Pro 128, Oke. itu, harga di pasar 17 juta. Mhm. Saya dapat harga 15.500.000 saat itu. Oke. Heeh. Lalu? Untuk ya halo? Lalu? Untuk untuk selanjutnya saya pesan itu, dengan estimasi waktu 2 minggu, pre-order. Tidak sampai 2 minggu, saat itu handphone-nya sudah bisa langsung diambil gitu ya, kita Mhm. dikabarin handphone-nya sudah bisa diambil. Tapi saat itu saya, inginnya, untuk handphone itu saya ambil di tempat, si penjual, jadi saya datangin ke rumahnya. Kenapa? Karena saya ingin, periksa dulu gitu ya, sebelum Ya. saya terima, saya Oke. periksa dulu, apakah ini benar, sesuai spesifikasinya, Mhm. apakah ini benar, garansi resmi Indonesia dan juga terdaftar di, Kemenperin gitu kan. Mhm. Ternyata itu semua sesuai gitu Mbak, sesuai Oke. dengan, spesifikasi yang dijanjikan, Mhm. sehingga barang itu kita terima saat itu. Mhm. Nah itu di situ ada wacana, bukan wacana, apa, di situ Ajakan ada gitu ya? heeh, ada ajakan dari, si pelaku ini untuk, kalau misalkan mau, buat tambah-tambahan boleh, apa namanya, dipromosiin aja, itu nanti kita diberikan komisi gitu kan. Mhm. Jadi per unitnya kita dikasih komisi waktu itu. Berapa Eee, komisinya, Mas, kalau boleh tahu? untuk handphone, 800.000, untuk AirPods 350.000 Oke. Mhm. gitu. Lalu? Itu kan kejadiannya di bulan Mei 2021 ya. Mhm. Nah ini di bulan Juni saya sudah mulai, ada peminat gitu kan. Mhm. Sudah mulai ada peminat, saya pesan kepada si kembar ini, dan itu terus berjalan Mbak sampai dengan, bulan Oktober 2021 Baik, gitu. maaf saya potong dulu. Bulan Mei untuk pembelian pribadi 1 unit lancar. Kemudian ada ajakan untuk menjual dengan komisi iPhone dan AirPod sampai di bulan Juni itu juga lancar? Iya di bulan Juni lancar, jadi bulan Juni Oke. kita order itu dikirim, Sampai Oktober lancar terus ya, sampai Oktober 2021? betul itu lancar. Mhm. Kemudian? Terus berjalan, November 2021, November, Desember, Januari 2022, sampai dengan Maret 2022, itu masih terus, saya pesen gitu ya. Ya. Heeh, karena memang pengirimannya masih berjalan gitu kan. Oke. Pengiriman Oktober atau November beberapa tuh masih, terus kita terima sehingga kita masih, Nggak ada masih curiga ya? nggak ada curiga waktu itu. Sampai dengan bulan Maret itu masih masuk. Tapi memang apa namanya, seperjalanannya gitu ya, semakin ke sini itu pengirimannya semakin sedikit kuantitinya. Maksudnya gimana tuh? Pesanannya berapa hanya disanggupin jumlah yang berbeda begitu, lebih sedikit? Gini, biasanya, dalam setiap minggu anggaplah saya mendapatkan pengiriman 20 unit gitu ya setiap Ya. minggunya. Nah, tapi kalau semakin ke sini itu semakin berkurang dari 20 berkurang jadi cuma 15, Oke. terus berkurang jadi 10 dan sampai dengan sekali kirim tuh saya cuma terima 5 unit aja. Nah, itu saya sudah mulai, apa namanya, was-was gitu ya. Jadi Heeh. saya cut di bulan Maret, saya nggak masukin orderan dulu Maret saat 2022. Apa alasan, Rihanna ini ketika barang yang dikirimkan mulai berkurang dari tadi drastis 20 sampai menjadi 5 barang saja per bulan? Oke. Dari mulai November itu kan sudah mulai, keluar iPhone 13, seri Mhm. 13 gitu kan. Saat itu permintaannya tuh sangat, banyak ya. Eee, Kalaupun mau beli di, store resmi pun, itu harus ngantri gitu kan. Mhm. Jadi memang permintaannya banyak dan alasannya, seperti itu, karena permintaannya banyak sehingga nih kita dikasih, jatahnya tuh nggak terlalu banyak gitu. Oke. Heeh, Alasannya alasannya karena dia sih demand-nya gitu. banyak ya? Demand-nya banyak.
Oke, itu tahun 2022 di bulan Maret ya. Betul. Mas Vicky tahu nggak sebenarnya mereka bisa mendapatkan iPhone itu dari mana sampai bisa mendapatkan harga yang berbeda sampai 2,5 juta rupiah dibandingkan di gerai resmi? Kalau berdasarkan pengakuannya sih, dia itu ada kenalan distributor langsung gitu, distributor langsung. Jadi barang yang kita terima itu adalah, barang yang harga distributor gitu loh, Mbak, Mhm, mhm. gitu. Jadi di bulan Maret Mas Vicky mulai menutup ya, udah nggak ada lagi, di-cut aja, nggak ada pesanan lagi. Iya, Karena saya udah nggak mau masukin lagi waktu itu di bulan Maret. Jadi bulan Maret itu cuma nggak sampai 50 unit aja yang masuk ke, pelaku oke. ini. Mhm. Mhm. Eee, Salah satu pelakunya adalah mantan pegawai Kementerian Perdagangan. Anda tahu soal ini, Mas Vicky? Iya, saya tahu itu, mhm. Karena itulah Mas Vicky percaya? Iya, dari bulan Mei awal, saya transaksi itu memang yang kita tahu, beliau ini emang di Kementerian Perdagangan kerjanya gitu, Oke. profilingnya seperti itu. Nggak curiga karena ia di Kementerian Perdagangan kemudian mendapatkan barang dengan harga yang murah, pasti kan ini ada hal-hal yang ilegal begitu, tidak ada pikiran soal itu? Enggak sih, saya nggak curiga sih, sampai Oke. sampai ke situ saya nggak curiga saat itu. Mhm. Curiganya setelah, pengiriman barang itu berkurang drastis. Mas Vicky Betul. biasanya, berapa permintaan dari Mas Vicky kepada mereka yang masuk? Ada berapa unit per bulannya? Dari catatan saya dari Juni sampai Oktober yang udah, clear gitu ya, Mhm. itu sekitar 600 unit. 600 unit dari 600 unit. Rihanna-Rihanni ini? Mas Vicky apa ya, mempropos atau Iya, mengajukan gitu ya 600 unit ya? 600 unit. Oke. Yang November sampai dengan Maret ini yang, macet gitu ya, ini Mhm. hanya 435 unit. Oke. Jadi kerugian total yang diderita Mas Vicky berapa nih Mas dari, penjualan iPhone ini? Dari 435 unit itu 5,8 miliar total. 5,8 miliar rupiah. Ya, Oke, Mas Vicky upaya apa aja sudah ditempuh supaya uang Mas Vicky kembali? Karena kan tadi salah satu dari mereka juga rekan kerja istri Anda. mhm, bukan rekan kerja istri ya, Satu kantor rek ya? rek rekan kerja dari sahabatnya istri saya. Oh, rekan kerja sahabat. Oke, jadi upaya apa sudah ditempuh Mas Vicky nih? Oke, jadi, semenjak kejadian Maret itu, April kita para korban ini bersepakat bahwa ini, akan di-refund gitu kan, Mhm, janji dari kedua pelaku ini. ya. Dan, mereka menjanjikan maksimal di 30 Mei, dan ternyata di 30 Mei itu tidak ada penyelesaian juga. Mhm, Saat itu saya langsung menempuh, upaya-upaya tegas, kita langsung melaporkan di, Polres Tangsel, oke. pada tanggal 10 Juni 2022, Mhm, gitu, mhm. Sudah masuk pernah laporan. mencari tempat tinggal mereka karena kan ini ada kenal lah dengan salah satu dari pelaku ini. Semenjak bulan Juni 2022, itu sudah tidak ada, jadi rumahnya itu udah kosong Oke. semenjak bulan Juni, heeh. Pada kita selalu sering gitu ya, kita samperin ke sana, orangnya udah nggak ada, gitu. Ditelepon apalagi ya, nggak bisa dihubungi sama sekali. Kalau di WhatsApp, pasti dia respon, tapi dia, nggak pernah mau kasih tahu lokasi dia itu ada di mana saat ini. Terakhir, berkomunikasi dengan pelaku kapan? Terakhir itu kurang lebih di akhir Mei kemarin ya, mungkin minggu lalu, Minggu dan lalu itu berarti mereka masih bisa dihubungin ya, pelaku ini ya? selama 1 tahun ini komunikasi masih terus gitu by Oke. WhatsApp. Oke. Mereka tuh masih terus menjanjikan tanggal, Mbak, gitu. Oke, terakhir dijanjikan kapan dalam komunikasi terakhirnya? Minggu ini Minggu dijanjikan. ini? Oke, tapi sekarang sudah dilaporkan ke polisi, apa tanggapan dari polisi untuk Mas Vicky atas laporan itu? Atas laporan kami, yang kami laporkan ini kan Rihanni ya, Ya, sudah oke. ditetapkan tersangka dan juga berstatus DPO gitu Mhm, saat mhm. ini, tapi memang masih belum ditemukan. Oke, baik. Mudah-mudahan ada kabar baik untuk Mas Vicky ya, terkait dengan, penipuannya juga kerugian yang mencapai lebih dari 5 miliar rupiah nih. Terima kasih Mas Vicky sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.